Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Namo Buddhaya. Shalom. Perkenalkan, nama saya Ido Putu Nora Adiwinata. Nomor peserta ujian 2020406863. Mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 3, jurusan IPS, Universitas Negeri Yogyakarta. Saya mengajar di SMP Negeri 3 Pupuan, Kecamatan Pupuan, Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali. Pada hari ini saya akan melaksanakan pembelajaran daring Senin 30 November 2020 di kelas 8B dengan materi mobilitas sosial. Om Santi 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 Om. Selamat pagi anak-anak. Om Swastiastu. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi, Pak. Swastiastu. Om Swastiastu. Selamat pagi, Pak. Apa kabar kalian hari ini? Baik, Pak. Baik, Pak. Ya, semoga kalian selalu dalam keadaan sehat dan tetap mematuhi protokol kesehatan ya dengan melaksanakan 3M. Apa itu 3M? Yang pertama itu adalah menggunakan masker, kemudian kedua rajin mencuci tangan, dan yang ketiga menjaga jarak atau menjauhi kerumunan. Ya, nah seperti biasanya ya, untuk memulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar apa yang kita pelajari nanti dapat berguna dan menambah pengetahuan kalian. Arpita bisa bantu Bapak untuk memimpin doa? Ya, silakan Arpita. Baik, Pak. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa sesuai kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih Arpita. Apakah ada yang tidak ikut pembelajaran hari ini? Bapak rasa sih di sini semuanya sudah hadir ya. Dari pantauan Bapak melalui Classroom ini, ya semua anak hampir hadir di sini. Nah nanti untuk mengisi absen kalian, silakan ya klik link di Google Form. Bapak sudah bagikan itu baik melalui WA Group maupun di Google Classroom. Silakan nanti isi absennya di sana ya. Nah, apakah sudah siap mengikuti pembelajaran IPS hari ini? Siap, Pak. Siap, Pak. Nah, siapkan buku paket kalian, kemudian alat tulis kalian ya sebagai tanda bahwa kalian sudah siap untuk mengikuti pembelajaran hari ini ya. Bagaimana suara Bapak di sana? Apakah terdengar dengan jelas? Coba Cahyani jawab. Terdengar, Pak. Kemudian Intan, Putus-putus, Pak. Arpita putus-putus ya. Suratni bagaimana suara Bapak? Apakah terdengar dengan jelas? Jelas, Pak. Oh, baik, terima kasih. Berarti ini ya ada sebagian yang putus-putus ya. Sebagian lagi gambarnya ini agak macet-macet. Ya, itu karena jaringannya, tidak apa-apa ya. Nah, nanti selama pembelajaran daring ini berlangsung, agar berjalan dengan tertib dan lancar, maka setiap anak yang tidak mendapat giliran untuk berbicara, tolong nanti matikan mic-nya ya. Sudah mengerti? Sudah, Pak. Ya. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Anak-anak, meskipun masa pandemi ini kita tidak tahu kapan berakhirnya, nah dengan segala keterbatasan yang kita miliki, Bapak harapkan kalian tetap semangat untuk mengikuti pembelajaran daring ini ya. Karena belajar merupakan kewajiban bagi seorang pelajar guna mewujudkan cita-cita kalian nanti ya. Nah, pada pertemuan sebelumnya Bapak sudah membahas materi mengenai konversi lahan pertanian menjadi industri dan pemukiman. Nah, salah satu contoh pada gambar ini Bapak menampilkan lokasi gambar suatu negara. Ada yang tahu ini negara apa? Sudah kelihatan? Saya, Pak. Ya, Arpita. Singapura. Negara Singapura.
Singapura. Ya, benar ya. Nah, kenapa Bapak menggunakan contoh negara Singapura? Karena Singapura merupakan salah satu negara yang mengkonversi lahannya itu dengan mereklamasi pinggir pantainya. Ya, kenapa direklamasi? Karena seiring dengan pertumbuhan penduduk dan pertumbuhan ekonominya, sehingga negara Singapura itu kekurangan lahan untuk mengembangkan industrinya. Ya, nah industri di Singapura ini sudah sangat maju ya, sehingga menyebabkan perkembangan ekonominya itu sangat tinggi. Dengan pertumbuhan ekonomi yang sangat tinggi, sehingga status masyarakat Singapura itu menjadi lebih baik dari penduduk negara ASEAN lainnya. Nah, adapun tujuan pembelajaran hari ini, melalui pembelajaran problem based learning secara daring, peserta didik diharapkan mampu 1. Menjelaskan pengertian mobilitas sosial dengan benar. 2. Menganalisis perbedaan bentuk mobilitas sosial dengan benar. 3. Menganalisis faktor pendorong mobilitas sosial dengan benar. 4. Menganalisis faktor penghambat mobilitas sosial dengan benar. 5. Menjelaskan saluran mobilitas sosial dengan benar. 6. Menganalisis dampak mobilitas sosial dengan benar. Kemudian yang terakhir, nomor 7 adalah membuat laporan tertulis tentang bentuk-bentuk mobilitas sosial di masyarakat dengan benar. Ya. Nah, materi ini sangat penting untuk dipelajari karena nantinya kalian akan mengetahui arti dari mobilitas sosial di masyarakat dan nantinya itu kalian bisa menentukan bentuk-bentuk mobilitas sosial yang terjadi di sekeliling kalian atau di sekitar kalian. Ya. Adapun langkah-langkah pembelajaran yang akan Bapak laksanakan, yaitu yang pertama, Bapak akan menayangkan video kisah seorang petani yang anaknya menjadi seorang polisi. Kemudian yang kedua, untuk memperdalam materi, Bapak akan menyampaikan materi melalui tayangan PowerPoint. Kemudian ketiga, melaksanakan diskusi melalui WhatsApp group. Kemudian 4, memberikan kesimpulan bersama. 5, Bapak akan memberikan evaluasi melalui Google Form. Nah, ini untuk mengukur seberapa paham kalian terhadap materi yang sudah dipelajari ya. Kemudian 6, meminta refleksi peserta didik. Nah, refleksi ini ya memberikan apa saja hambatan-hambatan kalian selama pembelajaran ataupun dampak-dampak positif yang didapat setelah mendapatkan pelajaran ini ya. Terakhir Bapak akan memberikan tugas. Nah, tugas ini berupa tugas proyek ya. Nah, sekarang mari kita simak video berikut ini ya. Nanti silakan berikan kesan kalian setelah menonton video tersebut. Pariono. Di Guntur lulusan SD Negeri Sekambang, terus SMP Negeri 20 Purworejo, SMK 1 Purworejo, lulus tahun 2017 tahun ini. Awalnya begini, Guntur benernya mau kuliah, tapi kami terbatas dana ini pun. Dan sangat terbatas. Kalau dia ambil S1 tunggal, kalau pasti keteteran sih. Terus lari buka-buka browsing internet, nonton lowongan polisi. Kalau saya ketipu ngomong motivasi ke anak, ya coba mas, mbok paringan Gusti, emang jatahmu neng polisi yuk, ngelawar polisi lah. Terus akhirnya lari kalau betul teng Bali, kalau enter wifi teng Bali, kalau nyambut debit teng Bali, kalau buka kalau langsung daftar ke Mas Guntur itu udah langsung daftar hari itu juga. Terus dalam waktu 3 dinten dilengkapi berkasih tidak kantor Polres Purworejo. Enggak suka sama sekali. Guntur
di dados polisi segampang niki lah, segampang ini perjalanannya. Ya nggak biaya, nggak ada kendala apa-apa. Dari dia baru lulus, dereng mendhet ijazah, pun daftar, akhirnya bisa ketampi nggih. Kula mboten nyangka. Kula didowong nek ora duwe sawah. Tolong ngereng nang kula desa anak era bakalan dadi polisi. Sakit banget niku. Loro banget. Gak diceritakan pahit nih Yus. Akhirnya kalau tetap bahagia akhirnya. Kebesaran dan kuasanya bagi hambanya yang sabar dan tak kenal putus asa. Jangan menyerah, jangan menyerah, jangan menyerah. Nah, setelah kalian menyimak video tersebut, siapa yang bisa memberikan kesan setelah menonton video tersebut? Ayo coba berikan pendapat kalian. Saya, Pak. Oh iya, Arpita, silakan berikan pendapatmu mengenai video tadi. Kesan saya adalah video tadi sangat memotivasi. Saya terharu dengan perjuangan sang anak dan juga dukungan dari sang ayah hingga akhirnya anaknya sukses. Dari awalnya dihina, diejek, diremehkan, dan banyak lagi hal pahit yang diterima, tapi akhirnya sang anak berhasil menunjukkan bahwa dia bisa, dan kini sukses menjadi seorang polisi. Semoga kelak saya dan teman-teman semua bisa meraih cita-cita dan dapat membanggakan orang tua. Tidak peduli seberapa berat tantangan yang ditempuh, karena tidak ada yang tidak mungkin saat kita berusaha. Sekian, terima kasih. Ya, baik, terima kasih Arpita. Ya, pendapat yang sangat bagus sekali ya, benar sekali itu ya. Seberapapun cobaan kita, kesulitan kita, apakah dihina oleh orang lain, ya kita tetap berjuang, berusaha. Nah, ini saya akan berhasil ya, seperti contoh video tadi. Nah, untuk memperdalam pengetahuan kalian mengenai materi mobilitas sosial, Bapak akan menampilkan ya dengan PowerPoint. Nah, sekarang yang pertama kita akan membahas pengertian mobilitas sosial. Apakah yang dimaksud dengan mobilitas sosial? Nah, di sini mobilitas sosial menurut beberapa ahli, ya bisa kalian lihat ya. Mobilitas sosial menurut Paul B. Horton. Mobilitas sosial adalah suatu gerak perpindahan dari satu kelas sosial ke kelas sosial lainnya, atau gerak pindah dari strata yang satu ke strata yang lainnya. Kemudian 3, menurut Anthony Giddens, mobilitas sosial menunjuk pada gerakan dari orang per orang dan kelompok-kelompok di antara kedudukan-kedudukan sosial ekonomi yang berbeda. Yang terakhir, menurut Horton dan Han, mobilitas sosial merupakan tindakan berpindah dari satu kelas sosial ke kelas sosial lainnya. Nah, di sini sebelumnya ada yang tahu apa itu mobilitas sosial? Siapa yang bisa membantu Bapak untuk mendefinisikannya? Saya, Pak. Saya, Pak. Kita, silakan. Apa itu mobilitas sosial? Baik, Pak. Mobilitas sosial adalah perpindahan atau perubahan posisi seseorang atau sekelompok orang dari lapisan satu ke lapisan lainnya, baik itu mengalami peningkatan derajat atau disebut dengan social climbing, penurunan derajat atau disebut dengan social sinking, atau tetap pada derajat yang sama atau yang disebut dengan horizontal, yang dapat mempengaruhi kehidupannya di dalam masyarakat. Sekian, terima kasih. Ya, baik, terima kasih Arpita. Jadi, mobilitas sosial itu adalah, ya ini, perubahan kedudukan atau status sosial seseorang maupun kelompok dari lapisan satu ke lapisan yang lainnya, baik menjadi lebih tinggi maupun menjadi lebih rendah dari sebelumnya. Nah, maupun hanya berpindah tanpa mengalami perubahan kedudukan atau yang disebut dengan mobilitas horizontal. Secara garis besar, mobilitas sosial itu dapat dibagi menjadi
dua ya, yaitu mobilitas vertikal dan mobilitas horizontal. Kemudian mobilitas vertikal ini dibagi lagi menjadi dua ya. Ada yang namanya satu social climbing atau peningkatan, kemudian dua social sinking atau penurunan. Nah, yang pertama Bapak akan membahas mengenai mobilitas vertikal ya. Nah, di sini ada dua ya, social climbing dan social sinking. Nah, ini contoh dari social climbing. Ini gambar apa anak-anak? Coba Cahaya jelaskan gambar social climbing berikut ini. Bisa? Bisa, Pak. Gambar tersebut menunjukkan gambar seorang anak petani yang menjadi seorang pengusaha. Ya, terima kasih Cahaya. Jadi betul ya. Nah, di sini pada gambar tersebut ada sosok seorang petani. Nah, petani kemudian mempunyai anak menjadi seorang pengusaha. Nah, sehingga di sini dapat dikatakan mengalami peningkatan status sosial ya, dari lapisan bawah ke lapisan atas, dari yang orang tuanya sebagai petani sehingga anaknya sekarang menjadi seorang pengusaha yang sukses. Kemudian contoh gambar yang kedua. Nah, ini social sinking. Siapa yang bisa memberikan penjelasan dari gambar ini? Saya, Pak. Saya, Pak. Vera, silakan Vera. Dari gambar tersebut, karyawan yang ketahuan korupsi dipecat dari pekerjaannya dan dipenjarakan. Ya, terima kasih Vera. Nah, dari gambar tersebut, ya bisa kalian lihat di sana yang dulunya itu pakai jas rapi, bawa tas koper. Nah, tetapi karena perbuatannya itu korupsi, sehingga dia itu menjadi tahanan atau narapidana. Nah, sehingga status yang dari lapisan atas turun menjadi lapisan bawah, yang dulunya menjadi seorang pengusaha sukses, ya ketahuan korupsi sehingga dia sekarang mendekam di penjara menjadi narapidana. Nah, di sini misalnya ada contoh, dulunya ada si A misalnya, dulunya itu menjadi supir truk, karena situasi pandemi semua semakin sulit, ya termasuk dari supir-supir angkutan barang juga sulit. Kemudian dia dipecat, kemudian memilih pekerjaan menjadi ya ojek, tukang ojek. Nah, jadi kesimpulannya di sini bahwa kedudukan dari supir truk menjadi tukang ojek itu sama kedudukannya, walaupun profesinya berbeda ya. Jadi supir truk sekarang bawa sepeda motor, tapi kedudukannya tetap tidak mempengaruhi status sosialnya. Nah, kemudian ada faktor-faktor pendorong dan penghambat mobilitas sosial. Nah, di sini faktor pendorongnya itu ada 6 ya. Ada faktor struktural, ada faktor individu, sosial, ekonomi, politik, dan kemudahan akses dalam pendidikan. Kemudian faktor penghambatnya itu ada 2 ya. Yang pertama itu kemiskinan dan kemudian yang kedua diskriminasi. Nah, untuk lebih jelasnya Bapak akan jelaskan satu persatu. Nah, ini faktor struktural. Nah, di sini faktor struktural ini dibedakan menjadi 2 ya. Ada struktur terbuka dan ada struktur tertutup. Nah, di sini kalau struktur terbuka itu semua masyarakat memiliki kesempatan yang sama untuk menjadi apa yang dicita-citakan. Ya, di sini misalnya menjadi seorang presiden. Siapa tahu nanti di antara kalian mempunyai cita-cita menjadi seorang presiden, itu pasti mempunyai kesempatan yang terbuka ya, asalkan melalui mekanisme-mekanisme tertentu. Misalnya presiden kita sekarang Bapak Joko Widodo ya, dulu menjadi wali kota Solo, kemudian menjadi gubernur di Jakarta, dan selanjutnya sekarang menjadi presiden Republik Indonesia. Kemudian ada struktur tertutup. Nah, ini yang kedua ya. Nah, di sini struktur tertutup itu artinya tidak semua masyarakat memiliki peluang yang sama untuk melakukan mobilitas sosial. Nah, di sini contohnya pada zaman dulu ya, zaman kerajaan.
Kalau kita sebagai masyarakat kecil atau rakyat jelata tidak mungkin bisa menjadi seorang raja, ya, karena menjadi seorang raja itu ditentukan oleh silsilah keluarga. Kemudian ada faktor individu. Nah, mungkin kalian sudah pernah membaca artikel atau cerita, ya, kisah seorang pedagang boneka, ya, yang dulunya pedagang boneka di pinggir jalan hingga sekarang mempunyai atau hingga sekarang menjadi seorang pengusaha dan mempunyai toko rumah Barbie, ya. Nah, di sini kenapa bisa begitu, ya? Karena faktor individu. Faktor individu itu ditentukan oleh individu itu sendiri, ya, yaitu sifat dan perilaku individu. Kalau faktor sosial, karena adanya rasa ketidakpuasan akan status sosial yang dimiliki sekarang, sehingga mendorong manusia itu untuk berjuang untuk merubah status sosialnya, ya. Kalau kalian belajar, ya, lewat belajar, ya. Kemudian 4, ada faktor ekonomi. Nah, di sini faktor ekonomi ini sangat penting. Ya, kita mempunyai modal atau uang, kita bisa, ya, melaksanakan pendidikan. Pendidikan sudah dilaksanakan, modal mendukung, ada kesempatan sehingga kesuksesan itu pasti akan tercapai. Nah, di sini, ya, keadaan ekonomi ini sangat memudahkan seorang individu atau kelompok melakukan mobilitas sosial, nah khususnya mobilitas yang ke atas. Kemudian ada faktor politik. Faktor politik ini juga menentukan dari terjadinya mobilitas sosial. Misalnya pada zaman dulu, ya, zaman sebelum kemerdekaan itu kan politiknya itu sudah tidak menentu. Banyak terjadi peperangan, ya, khususnya dengan penjajah. Nah, politik yang tidak stabil menyebabkan perekonomian yang tidak maju, sehingga mobilitas itu tidak bisa berjalan ke arah peningkatan. Berbeda dengan sekarang, ya, sekarang kita sudah merdeka, sehingga mobilitas itu bisa berjalan dengan lancar dan ke arah peningkatan. Nah, ini, ya. Selanjutnya, ada kemudahan dalam akses pendidikan. Nah, ini ada. Nah, di sini Bapak memberikan 2 gambar mengenai gambar pendidikan zaman dahulu dan zaman sekarang. Siapa yang bisa menjelaskan gambar ini? Saya, Pak. Ya, silakan, Nia. Menurut saya, dari gambar itu saya dapat melihat pendidikan yang dahulunya sangat sulit diakses, sekarang tidak lagi seperti itu, karena pendidikan sekarang sudah dilengkapi dengan teknologi yang maju dan sangat mudah untuk dicari dalam sekolah-sekolah yang ada dalam sekarang. Sekian, terima kasih. Ya, terima kasih, Nia. Benar yang dikatakan Nia tadi itu. Nah, gambar yang satunya menggambarkan pendidikan pada zaman dahulu, ya. Nah, di sini pendidikan zaman dahulu, mungkin di sini pendidikan masa penjajahan. Di sini memiliki sarana dan prasarana yang terbatas. Misalnya saja duduk satu bangku itu bisa berempat atau berlima, ya. Satu kelas bisa 50 siswa dan tidak semua anak berhak untuk mengikuti pelajaran. Buku paket tidak ada di sana, ya. Berbeda dengan gambar yang satunya, ya. Di sini anak-anak itu sudah semua yang memiliki sarana pembelajaran seperti, ya, buku pelajaran. Kemudian di sana juga ada laptop. Internet sudah semua bisa diakses, ya. Anak-anak SMP sekarang itu hampir semua sudah, ya, paham menggunakan internet. Berbeda dengan zaman Bapak dulu, ya. Kalau Bapak dulu zaman SMP itu handphone belum ada, ya. Nah, jadi kesimpulannya di sini, pada zaman dulu itu pendidikan yang sulit diakses menyebabkan pendidikan masyarakat menjadi rendah sehingga mobilitas sosial susah berubah. Nah, di sini ada faktor penghambat mobilitas sosial. Ada 2, ya, anak-anak, ya. Ada kemiskinan, ada diskriminasi. Selanjutnya, nah ini di sini ada saluran-saluran mobilitas sosial. Ada 4, ya. Saluran-saluran itu artinya adalah tempat-tempat di mana kita bisa melaksanakan mobilitas sosial. Yang pertama, yaitu melalui lembaga pendidikan. Nah, pendidikan ini bisa mengangkat seseorang atau merubah nasib seseorang.
dari lapisan satu ke lapisan yang lainnya. Misalnya kalian belajar, setelah belajar memiliki prestasi yang bagus. Ya, setelah memiliki prestasi yang bagus, mendapat beasiswa sampai ke perguruan tinggi, sehingga nanti tamat langsung bekerja. Nah, itu juga bisa dikatakan pendidikan itu dapat dipakai sarana untuk melaksanakan mobilitas sosial. Kemudian organisasi ekonomi. Nah, di sini contoh dari organisasi ekonomi itu misalnya seperti koperasi, bank, ya, perkumpulan yang berkaitan dengan perekonomian. Nah, di sini sebagai sarana juga untuk melakukan mobilitas sosial. Ketiga, ada organisasi profesi. Organisasi profesi ini contohnya ada Ikatan Dokter Indonesia atau IDI. Ada Persatuan Guru Republik Indonesia namanya PGRI. Kemudian ada Kadin, Kamar Dagang dan Industri. Kemudian 4, ada organisasi politik. Kemudian dampak mobilitas sosial. Cahya, bisa bantu Bapak untuk membaca dampak positif dari mobilitas sosial? Bisa, Pak. Dampak positif dari mobilitas sosial adalah yang pertama, mendorong seseorang untuk lebih maju. Yang kedua, mempercepat tingkat perubahan sosial. Yang ketiga, meningkatkan integrasi sosial. Sekian dan terima kasih. Terima kasih, Cahya. Kemudian dampak negatif. Nah, dampak negatifnya ini ada 2 ya. Yang pertama, terjadinya konflik. Yang kedua, gangguan psikologis ya. Terjadinya konflik misalnya di sini ya sudah tentunya karena karena semua orang ingin memiliki status sosial yang tinggi, yang lebih tinggi sehingga menyebabkan terjadinya persaingan antar individu maupun kelompok. Kemudian 2, ada gangguan psikologis. Nah, di sini gelisah karena turun jabatan misalnya ya. Ya, sudah tentu ya. Dulunya menjadi seorang yang sukses, pengusaha, karena bangkrut, mengalami kebangkrutan, yang mereka menjadi hidup sederhana. Nah, demikianlah tadi penjelasan materi dari Bapak. Apakah ada yang belum dipahami? Kalau ada yang belum dipahami, Bapak persilakan untuk kalian menanyakannya. Ada yang belum dipahami? Apa bisa lanjut? Bisa, Pak. Ya, Bisa, Bisa, Pak. Pak. kalau sudah paham, ya Bapak akan memberikan kalian kesempatan untuk diskusi ya. Silakan nanti diskusikan soal-soal yang Bapak sudah buat melalui LKPD. Nah, LKPD-nya itu sudah Bapak bagikan tadi ya melalui WA Group dan di Google Classroom juga ya. Nah, saat diskusi tersebut silakan kalian diskusikan melalui WhatsApp Group. Ya, WA Group nanti ya diskusikan. Kemudian setelah selesai berdiskusi, maka Bapak akan meminta masing-masing dari kalian untuk mempresentasikan jawabannya tersebut. Sudah mengerti anak-anak? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Nah, Sudah, Pak. Bapak berikan waktu kalian 10 menit untuk berdiskusi. Baiklah anak-anak, karena waktu diskusi kalian sudah cukup ya, sudah cukup 10 menit. Nah, Bapak akan meminta dari masing-masing kalian untuk mempresentasikan jawaban. Nah, di sana Bapak sudah membuat 4 soal. Untuk yang nomor 1, siapa yang bisa menjawab? Saya, Pak. Siapa Cahya? Ya, coba silakan Cahya nomor 1. Mobilitas sosial adalah perpindahan posisi seseorang atau sekelompok orang dari lapisan satu ke lapisan yang lain. Misalnya, seseorang yang mengalami perubahan status sosial dari kaya menjadi miskin. Terima kasih Cahya, jadi benar ya, pengertian mobilitas sosial itu adalah perubahan status seseorang maupun kelompok dari status
satu ke status yang lainnya, apakah itu mengalami peningkatan maupun mengalami penurunan atau tetap tanpa merubah kedudukannya ya. Nah, kemudian soal nomor 2. Di sana Bapak memberikan ada gambar ya, bentuk-bentuk gambar mobilitas sosial. Di sana ada 3. Soal Siapa nomor yang 2, bisa menjawab? gambar A, mobilitas sosial vertikal ke atas atau social climbing adalah peningkatan status sosial dari yang rendah ke yang tinggi. Contohnya seperti ini. Dulu seorang anak petani, kini menjadi pekerja kantoran. Gambar B, mobilitas sosial vertikal ke bawah atau social sinking adalah penurunan status sosial media berbeda dari sebelumnya. Contohnya seperti ini. Karyawan yang ketahuan korupsi dipecat dari pekerjaannya dan dipenjara. Gambar C, mobilitas horizontal adalah perpindahan status sosial yang dialami seseorang atau kelompok tidak akan mengubah derajat sosialnya atau tidak sejajar seperti sebelumnya. Contohnya seperti ini. Seorang presenter yang bekerja di salah satu stasiun TV diharuskan pindah tugas ke stasiun lain. Sekian dan terima kasih. Terima kasih Vera. Nah, di sana ada 3 bentuk, 3 jenis mobilitas, yaitu mobilitas vertikal ke atas, vertikal menurun, dan mobilitas sosial horizontal ya. Sekarang untuk soal nomor 3, bagian pertama, siapa yang bisa menjawab? Saya, Pak. Ya, silakan. Tentukan jenisnya ya, jenis mobilitas apa saja ya. Untuk yang Bu Dumaris itu yang mana termasuk? Vertikal ke atas. Vertikal ke atas karena apa? Karena Bu Damaris awalnya bekerja sebagai guru mengajar saja. Namun kemudian Bu Damaris diangkat menjadi kepala sekolah. Ya, benar sekali ya. Dari yang menjadi seorang guru biasa menjadi kepala sekolah. Kemudian, kalau Pak Gayus ini mengalami mobilitas apa? Mobilitas vertikal ke bawah. Karena apa? Awalnya Pak Gayus menjadi seorang anak pengusaha. Namun dia mengembangkan usaha baru, yaitu usaha pertambangan. Pak Gayus tidak berhasil berkembang usahanya. Bahkan perkebunannya pun akhirnya mengalami kebangkrutan. Maka sekarang Pak Gayus mengulangi lagi sebagai pengusaha kecil. Jenis mobilitas sosialnya adalah vertikal ke bawah karena mengalami perubahan posisi dari di atas menjadi ke bawah. Ya. Baik, terima kasih Cahya. Benar sekali ya, di sana mengalami sosial vertikal ke bawah. Nah, anak-anak, karena sudah semua anggota kelompok mempresentasikan jawaban dari soal LKPD, maka Bapak akan meminta salah satu dari kalian untuk membantu Bapak membuat kesimpulan dari materi mobilitas sosial. Cahyani bisa bantu Bapak untuk menyimpulkan dari materi mobilitas sosial? Bisa, Pak. Jadi kesimpulan materi hari ini adalah mobilitas sosial adalah perubahan posisi seseorang atau kedudukan seseorang, misalnya dari kedudukan yang rendah memperoleh kedudukan yang lebih tinggi. Ibarat roda yang berputar, manusia tidak selamanya menduduki jabatan yang tinggi. Kita sebagai manusia harus menyadari bahwa kedudukan tersebut hanya sebuah amanah dari Tuhan Yang Maha Esa. Ya, terima kasih Cahya atas kesimpulannya. Jadi benar ya, mobilitas sosial itu ya setiap orang pasti mengalami mobilitas sosial. Apakah itu statusnya menjadi naik, turun, ataupun tetap. Untuk mengukur seberapa jauh kalian paham terhadap materi mobilitas sosial, maka Bapak akan memberikan evaluasi. Nah, evaluasi ini Bapak berikan melalui link Google Formulir ya. Bapak akan menunjukkan bentuk soalnya bagaimana ya. Sudah terlihat anak-anak? Sudah, Pak. Ini gambaran mengenai soal ya. Nah, ini ada 10 soal. Silakan kalian nanti dijawab, tinggal buka saja linknya, kemudian langsung kirim kalau sudah selesai menjawab. Sudah paham? Sudah ya? Sudah, Pak. Ya.
Nah, itu soal evaluasi, silakan dijawab. Bapak kasih waktu 10 menit untuk menjawabnya ya. Silakan langsung kirim kalau sudah selesai. Nah, anak-anak, waktu kalian menjawab soal evaluasi sudah habis. Bapak juga sudah memeriksa ya, dari 22 anak di sini masih ada yang mendapat nilai di bawah ketuntasan minimal ya, yaitu di bawah 68. Nah, nanti silakan lagi yang mendapat nilai di bawah ketuntasan minimal dijawab ulang lagi atau diremedi lagi ya. Untuk merefleksikan jalannya pembelajaran hari ini, siapa yang bisa memberikan pendapat untuk menggambarkan bagaimana jalannya pembelajaran hari ini? Siapa yang mau? Ayo. Saya, Pak. Ya, silakan Arpita. Jalannya pembelajaran hari ini menurut saya sangat menyenangkan. Saya dapat menambah wawasan saya tentang materi mobilitas sosial dan juga mendapatkan motivasi. Namun, dalam pembelajaran hari ini ada berbagai gangguan, yaitu sinyal yang kurang baik dan juga cuaca yang kurang baik. Sekian, terima kasih. Ya, terima kasih Arpita. Jadi benar ya, kalau secara materi ya ini sudah memberikan manfaat bagi kalian. Nah, tetapi dari jaringan ini ya, karena sekarang sudah turun hujan, jadinya Bapak dan kalian itu kesulitan dalam hal berkomunikasi ya. Tapi tidak apa-apa, yang penting ya sedikit tidaknya Bapak sudah memberikan yang terbaik, begitu juga kalian ya sudah memberikan yang terbaik dalam pembelajaran ini. Terima kasih untuk refleksinya Arpita. Nah, anak-anak, karena waktu pembelajaran kita sudah habis, nah untuk tugas kalian di rumah nanti Bapak akan memberikan tugas proyek ya. Nah, di sini kalian Bapak suruh membuat laporan mengenai bentuk-bentuk mobilitas sosial yang kalian lihat di sekeliling kalian ya, atau yang kalian lihat di sekitar kalian. Apakah ada pertanyaan sebelum Bapak menutup pembelajaran hari ini? Tidak, Pak. Tidak, Pak. Tidak, Pak. Baiklah, kalau sudah jelas, untuk pertemuan berikutnya nanti silakan kalian pelajari materi pluralitas masyarakat Indonesia. Dan Bapak akan menutup pertemuan kali ini dengan doa. Berdoa dimulai. Selesai. Om Santi 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 Om. Om Santi. Om Santi Santi Om Santi 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 Om. Santi Om. Baik, terima kasih anak-anak atas partisipasinya ya.